Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Ramadan, pemudi sholihah berakhlakul karimah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat, hari ini kita akan bicara tentang manusia sebagai zat yang berjiwa. Berbicara mengenai hakikat manusia, Allah menjadikan kita sebagai sosok yang utuh, yang komplit, mulai dari kognisi berbentuk akal, emosi berbentuk perasaan, dan juga dorongan berbentuk motivasi dalam hidup kita. Ketika ada suatu hal yang terjadi dalam hidup namun tidak sesuai dengan keinginan kita, emosi kita, perasaan kita pasti bereaksi. Contohnya, mungkin bisa sambil kita bayangkan bersama. Dalam satu kasus, sebagai karyawan mungkin, atasan meminta kita melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan, seperti mengerjakan pekerjaan orang lain, padahal orang tersebut kita rasa masih mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Atau ketika kita sebagai guru melihat murid melakukan kesalahan seperti bertengkar dengan temannya sehingga membuat suasana menjadi gaduh. Atau contoh berikutnya adalah ketika kita sebagai orang tua melihat anak pulang terlambat, terlalu larut malam, atau mungkin ketika dia menghabiskan uang saku yang seharusnya belum habis. Nah, berbagai hal itu, contoh-contoh tersebut dapat memancing perasaan kita bereaksi. Bisa jadi kecewa, sedih, atau mungkin marah. Nah, bagaimana jika kita marah, apalagi nanti bisa membentak, mengeluarkan perkataan yang tidak sepatutnya, apalagi di tengah puasa Ramadan? Tentu rasanya tidak enak ya. Bahkan mungkin di antara kita setelah melakukan hal tersebut akan merasa menyesal karena meluapkan perasaan kita, kemarahan kita dalam cara-cara yang tidak semestinya. Sahabat, dalam sudut pandang psikologi ada cara yang bernama berkomunikasi secara asertif. Apa itu komunikasi secara asertif? Itu adalah cara komunikasi yang adaptif dengan cara seseorang mengekspresikan apa yang dirasakan dan yang dibutuhkan langsung dengan tetap menghormati orang lain. Artinya, cara ini adalah cara tengah untuk menengahi kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain. Karena seringkali ketika kita ingin mengungkapkan ekspresi perasaan kita, kita hanya memikirkan kebutuhan diri kita sendiri atau hanya memikirkan kebutuhan orang lain. Seperti apa itu? Jadi, ketika kita terlalu memikirkan kebutuhan orang lain, bisa jadi kita merasa tidak enak untuk mengekspresikan perasaan kita, yang akhirnya kita menjadi pasif. Kita hanya diam ketika kita sebenarnya pengen mengutarakan sesuatu, seperti itu. Atau di sisi yang lain, ketika kita terlalu mengedepankan keinginan kita, saya harus menyampaikan kemarahan saya pokoknya, maka bisa jadi cara yang kita ambil adalah cara yang agresif yang bisa menyakiti orang lain. Nah, ada agresif, ada pasif. Asertif adalah penengahnya. Lalu gimana caranya untuk kita bisa berkomunikasi secara asertif ini tadi? Yang pertama adalah ketika kita mendapati situasi tersebut, maka mari kita rehat sejenak, tarik nafas dalam-dalam. Hal ini bisa membuat kita memberikan waktu pada diri kita sendiri untuk menunda reaksi negatif kita.
pastinya bisa jadi ini untuk menenangkan diri kita dulu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah ingat sahabat bahwa orang lain siapapun dia, mau itu anak, mau itu adik, mau itu atasan, mau itu teman, semuanya ingin dihargai. Sehingga mari kita posisikan dia menjadi sahabat kita. Lalu yang berikutnya adalah kita wajib cek waktu. Tepatkah bicara sekarang? Atau harus cari waktu lain untuk menyampaikan perasaan kita? Kemudian jika kita sudah merasa yakin bahwa ya ini adalah waktu yang tepat untuk bicara, maka langkah berikutnya adalah jadi pendengar yang baik. Loh, kok jadi pendengar yang baik? Bukankah kita akan menyampaikan sesuatu? Ya benar sahabat, karena ketika kita ingin merespon sesuatu, seringkali yang kita respon adalah situasi yang belum sepenuhnya benar. Sehingga harapannya ketika kita jadi pendengar yang baik terlebih dahulu, maka kita bisa meyakinkan diri bahwa situasinya benar seperti ini yang ada dalam sudut pandang saya, seperti itu. Dan sudah di cross check dengan lawan bicara kita. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan poin yang ingin disampaikan. Lalu bagaimana cara menyampaikan poin-poin tersebut? Ada rumusnya. Ada 4 hal yang perlu kita ingat dalam rumus komunikasi yang asertif. Yang pertama adalah saat kamu bla 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 bla, aku merasa bla 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 karena bla 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 bla, dan yang aku inginkan darimu adalah bla 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 bla. Bagaimana contoh penerapannya? Mari kita coba buat ya. Untuk masalah yang misal tadi anak ketika pulang terlambat, terlalu malam gitu. Maka bagaimana kita menyampaikannya? Kita gunakan rumusnya ya. Nah, saat kamu pulang terlambat, ibu merasa khawatir. Jadinya pengen marah pas kamu pulang. Karena ibu jadi kepikiran macem-macem. Ada apa ini? Yang ibu inginkan darimu adalah tolong beri kabar ibu jika kamu pulang terlambat dan sampaikan alasannya. Nah, ternyata dengan demikian anak bisa jadi menyampaikan bahwa iya, mohon maaf ibu, ternyata tadi saya itu pulang terlambat karena misal ada teman yang sakit, saya harus mendampinginya berobat terlebih dahulu mungkin, atau ada alasan yang lain yang mungkin belum sesuai dengan persepsi kita ya. Makanya ada poin untuk mendengarkan terlebih dahulu. Dengan demikian perasaan kita terekspresikan dan lawan bicara pun tidak tersakiti karena ada alasan yang jelas atas perasaan kita, atas ekspresi perasaan kita. Baik sahabat, bahasan kali ini semoga bisa membawa manfaat untuk diri kita agar menjadi individu yang terus lebih baik untuk diri kita sendiri pastinya, untuk orang lain, dan tentunya menjadikan hubungan yang lebih harmonis ke depannya. Karena innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.